Yang terhormat Bapak Kadis Sosial, kemudian Bapak, Ibu, peserta forum PD Dinas Sosial yang join pada hari ini. Adapun susunan acara forum perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung, yaitu yang pertama adalah pembukaan sekaligus pemaparan dari Bapak Kadis Sosial. Dengan itu kami persilahkan, Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu, peserta yang ikut join bersama kami dalam rangka Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung. Bapak yang mewakili dari Komisi 4 DPR, Pak yang mewakili Pak Kepala Bapeda, Pak yang mewakili Pak Kadis Capil, mewakili Ibu Inspektur dan Ibu Kaban BPKAD, dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan, memaparkan program kegiatan yang ada di kami di Dinas Sosial. Mungkin nanti pada saat diskusi kita akan, kalau seandainya ada saran, tentunya sangat berterima kasih sekali dalam rangka kita menyempurnakan apa yang sudah kami siapkan di Dinas Sosial. Silakan Pak Yan. Jadi seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai breakdown dari apa yang akan kita kerjakan di OPD masing-masing tentunya akan selalu berpedoman kepada visi kepala daerah dan dilanjutkan dengan misi. Saya mungkin menegaskan kembali, refresh kembali bahwa visi Kabupaten Badung adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berlandaskan Trihita Karana. Dan kami di Dinas Sosial, Bapak Ibu sekalian, mengampu misi yang ketujuh, yaitu meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Ya, kemudian dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan masyarakat dan sasaran menurunnya angka kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, ini memang kita berusaha secara maksimal mewujudkan misi ke visi bahwa dengan asumsi menurunnya angka kemiskinan akan mendukung terwujudnya kebahagiaan masyarakat. Dan tentunya akan mengalir kepada meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui jaminan sosial yang komprehensif. Jadi program-program kami di Dinas Sosial selalu berpedoman dalam kerangka untuk memberikan jaminan sosial yang komprehensif. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Jadi sesuai dengan Musren bahwa kita di 2024 memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dan saya ulangi lagi, refresh lagi bahwa tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2024 adalah percepatan transformasi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Ya. Jadi dalam kondisi kita sekarang, transformasi ekonomi dan peningkatan investasi daerah menjadi hal yang sangat penting dengan prioritas pembangunan adalah sandang pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial ketenaga kerjaan, adat, agama, tradisi, seni budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, serta lingkungan hidup dan kebencanaan. Jadi dalam prioritas pembangunan ini mungkin kita sudah mengetahui dalam kondisi kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, jaminan sosial khususnya di samping sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan menjadi hal yang sangat krusial. Ya.
ya di tengah dalam kondisi inflasi, krisis pangan dan energi dunia saat ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami di Dinas Sosial memiliki 5 standar pelayanan minimal, yang wajib untuk kami laksanakan sebagai sebuah pelayanan dasar yang harus kita laksanakan di Dinas Sosial. Yang pertama adalah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Kemudian rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Kemudian nomor 4, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Dan yang terakhir nomor 5, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten atau kota. Nah, ini mungkin ada kata-kata di luar panti sosial karena di dalam panti sosial menjadi kewenangan provinsi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan indikator kinerja kita yang utama itu adalah kemiskinan. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, bahwa saya membuat ada mungkin teman-teman di Bapeda juga sumber kita sama statistik ya persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung. Bisa ditayang Pak ya. Udah itu ya. Udah ya. Ya. Jadi di dalam 2000 ini trennya adalah di dalam grafiknya 2020, 2021, 2022 kita ketahui bersama itu terjadi peningkatan karena memang kondisi pandemi pada saat itu yang tidak memungkinkan kita tidak fair bahwa kemiskinan kita meningkat. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang pada saat pandemi mulai 2020 itu meningkat tajam. Bahkan mungkin mohon maaf ini mudah-mudahan tidak salah kita di Kabupaten Badung mungkin tertinggi karena kita pariwisata sangat-sangat terdampak, terutama sekali kehilangan mata pencaharian bagi pekerja-pekerja pariwisata yang tidak bisa kita hindari. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan tahun 2017-2022 bisa kita lihat di dalam grafik bahwa tetap di dalam 2020 sampai 2022 itu terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau dulu, mohon maaf ini mudah tidak salah, kita termasuk yang nomor 2 terendah di Indonesia, tapi begitu pandemi kita mengalami loncatan kemiskinan yang luar biasa, ya jauh, melebihi dari kabupaten-kabupaten yang lain. Di dalam grafik sudah tersaji Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran saja, sehingga lebih kita memahami permasalahan-permasalahan. Bapak Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perangkat daerah dalam rangka mencapai pengentasan kemiskinan ada 3 hal yang saling berkaitan, ya. Yang pertama, dulu saya paparkan dulu masalah internal kita. Ada 3 hal penting: sumber daya manusia, data, dan sarana prasarana. Yang pertama, masalah internal kami adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial. Bapak Ibu sekalian, kalau kami di Dinas Sosial secara sumber daya manusia memang kurang, ya. Dari segi anjab yang sudah ada, kita masih kekurangan. Ada 2 hal yang kekurangnya. Yang pertama dari segi kuantitas, ini yang utama, ini kuantitas dan kualitas. Kuantitas dalam kerangka ini masih terbatas sekali. Kualitas juga. Mungkin ada orang bertanya, perlu nggak kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial atau juga memberikan bantuan saja gitu. Nah, ini kompetensi di bidang sosial itu cukup menjadi prioritas kami. Di bidang penyuluhan, di bidang pekerja sosial, di bidang IT, sistem-sistem menjadi kebutuhan utama kami. Karena semuanya pakai sistem semua. Jadi ada 2 hal, yaitu kuantitas dan kualitas. Kami sangat terbatas.
Kemudian yang kedua, belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan. Bapak Ibu sekalian, kunci sebenarnya kami di Dinas Sosial dalam kerangka pemberian bantuan termasuk semuanya program-program kami adalah data. Jadi kalau data kami tidak memiliki data valid, maka kemungkinan besar program-program kita tidak tepat sasaran. Saya katakan tidak tepat sasaran. Nah, inilah kaitannya dengan terbatasnya sumber daya manusia. Katakanlah seperti sekarang, data yang kita miliki di dinas sosial itu sangat dinamis. Katakanlah data kemiskinan, ya, data kemiskinan itu setiap saat dalam hitungan bulan, jangankan tahun, hitungan bulan bisa berubah. Kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia dalam kuantitas yang cukup, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak memiliki data yang betul-betul valid. Nah, oleh karena itu data menjadi hal yang penting. Kemudian yang ketiga, permasalahan kami belum maksimalnya sarana prasarana. Di dalam mendapatkan data yang valid, Bapak Ibu sekalian, di samping sumber daya manusia, kita juga perlu sarana prasarana. Sarana prasarana ini dalam kerangka IT sangat penting seperti laptop, atau apapun dia, sarana mobilitas yang memungkinkan kita menyajikan data yang cepat dan tepat. Nah, inilah kerangka permasalahan internal kami yang ada saat ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita tanggulangi bersama. Kemudian masalah eksternal, Bapak Ibu sekalian, ada juga 4 ya. Semuanya sebenarnya di dalam 4 ini, next slide-nya. Di dalam 4 ini sebenarnya sudah ada, cuman belum optimal Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial. Selama ini Bapak Ibu sekalian saya bahas satu saja di desa, katakanlah seperti itu. Di desa kami sudah melatih 1 orang tenaga operator untuk melengkapi, mengupdate data. Nah, dalam kerangka ini sudah jalan, tapi perlu dioptimalkan ya. Perlu dioptimalkan dalam kerangka menyajikan data yang valid ya. Kemudian yang kedua, belum optimal sistem koordinasi perencanaan dengan provinsi, swasta, serta masyarakat. Nah, ini perlu kita sosialisasi bersama. Selama ini di forum perangkat daerah provinsi kita juga sudah mengikuti dengan asumsi kita bisa menyelaraskan apa yang kita kerjakan di kabupaten dengan provinsi, apa yang provinsi bisa sharing di kabupaten. Nah, ini sudah kita tindak lanjuti. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya partisipasi masyarakat dan aparat desa dalam memberikan data terkait peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah melatih, kita sudah membekali mereka dengan keterampilan. Nah, sekarang mungkin kita bisa lebih optimalkan dengan misalnya saja pemanfaatan dana desa untuk memberikan semacam insentif kepada petugas-petugas desa. Data ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara perencanaan dan realisasi tepat sasaran kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, masih renahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Nah, ini pemberdayaan, bahwasanya ketika kita berbicara kemiskinan, salah satu yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat miskin dengan pemberian insentif, dengan pemberian keterampilan, sehingga mereka secara tidak langsung, Bapak Ibu sekalian, mampu meningkatkan derajat kesejahteraan mereka ya. Misalnya dia berusaha, ini sudah terbukti beberapa yang sebelumnya miskin dengan bantuan dia sudah bisa mengangkat dirinya menjadi lebih mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mereka keluar dari kemiskinan. Nah, ini ada beberapa sudah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rumusan program kegiatan, subkegiatan yang ada di Dinas Sosial 2024 ya. Ini saya mungkin tidak bacakan keseluruhan, tapi secara garis besar Bapak Ibu sekalian. Jadi rumusan program kegiatan subdinas Dinas Sosial tahun 2024, program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten. Nah, ini adalah
kegiatan rutin kami yang menunjang seluruh kegiatan-kegiatan operasional kami di Dinas Sosial. Seperti kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah ini menjadi hal yang penting. Yang subkegiatan penyuluhan dukungan perencanaan perangkat daerah, subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kemudian kegiatan administrasi keuangan seperti biasa mungkin sama di tingkat OPD yang lain, yaitu subkegiatan penyediaan gaji tunjangan ASN, kemudian kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik, dan ini sudah biasa Bapak Ibu sekalian, kami laksanakan kegiatan penyediaan barang, cetakan, dan yang lainnya. Kemudian ada kegiatan pengadaan barang, untuk kita penunjang seluruhnya untuk kelancaran tugas-tugas kita yang biasa kita lakukan di perangkat-perangkat daerah yang lain, termasuk kegiatan pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya. Dan semuanya ini adalah sangat membantu menunjang kegiatan-kegiatan kita yang tentunya di dalam setiap tahun perlu kita evaluasi apakah ada yang perlu ditambah sehingga seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan yang kita akan laksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rumusan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial yaitu subkegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Kemudian ada subkegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan yang menjadi kewenangan kita di kabupaten. Nah, ini di bidang pemberdayaan sosial. Kemudian program kegiatan di bidang rehabilitasi sosial. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Ya, ini kegiatan dengan subkegiatan penyediaan pemakaman, kegiatan penyediaan alat bantu. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini kami mungkin perlu stressing sedikit. Alat bantu ini menjadi hal yang krusial bagi kami, tetapi kami dibatasi oleh regulasi yang menyatakan bahwa apapun yang kami usulkan itu harus ada asesmen by name by address sebelumnya. Nah, secara logika, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, bencana atau kegiatan apapun kan tidak mungkin tidak mendadak, ya. Tidak mendadak. Ini menyebabkan kami kadang-kadang, mohon maaf, tidak bisa memenuhi seluruh permintaan karena sudah sistemnya seperti itu. Kalaupun diadakan, ya kalaupun gini, ya kita mengusulkan dulu dengan rentang waktu, katakanlah kalau di Indo, ya di perubahan kita realisasi. Tentunya dengan persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan dilakukan asesmen. Ini dalam kerangka untuk melengkapi kelengkapan kita kalau misalnya sewaktu-waktu kita ada pemeriksaan yang tujuannya satu Bapak Ibu sekalian adalah tepat sasaran. Nah, itu yang kita dibatasi oleh itu. Teman di RSUD mungkin yang bisa setiap saat bisa mengadakan sesuatu karena urgensinya yang harus diadakan pada saat itu karena menyangkut kesehatan, menyangkut nyawa dan segala macam. Nah, kalau alat-alat bantu disabilitas mungkin tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu mohon dimaklumi kalau misalnya ada hal-hal yang terlambat katakanlah seperti itu. Kemudian subkegiatan pelayanan reunifikasi keluarga, subkegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah keterlantaran di Kabupaten Badung, ya memang secara umum di Bali memang mungkin tidak lazim ada terlantar karena hubungan kekerabatan kita yang sangat kuat. Kemudian subkegiatan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan. Nah, ini untuk yang terlantar kita fasilitasi karena NIK itu menjadi hal yang sangat penting. Orang tidak bisa sekolah, anak-anak tidak bisa sekolah kalau tidak punya
Oleh karena itu kami membantu memfasilitasi itu dalam kerangka mereka mendapatkan sah sebagai penduduk yang mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kemudian subkegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, bantuan spiritual dan sosial dengan subkegiatan dan subkegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten kota. Ya, dalam hal ini kami juga kerjasama, artinya sebagai instansi vertikal di Kemensos kita juga kerjasama. Kemudian program perlindungan dan jaminan sosial, subkegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota. Nah ini krusial sekali, penting sekali, perlu menjadi stressing kita bersama. Permasalahan utama kami sebenarnya adalah updating data. Kita memiliki sistem, kalau sistem itu berjalan didukung oleh sumber daya manusia yang kuat, tidak harus pintar tetapi rajin mengupdate data, maka yang data itu akan memberikan jaminan yang benar-benar tepat sasaran. Katakanlah ada satu masyarakat kita yang tidak terdata lepas dari pengamatan kita, nah itu semestinya dapat menjadi tidak dapat. Nah oleh karena itu kami berharap sebuah sistem dari hulu sampai hilir, dari kabupaten yang mengusulkan ke Mensos sampai di tingkat desa, itu perlu ada sebuah sistem yang betul-betul kuat, didukung oleh sumber daya manusia, tentunya menyangkut insentif kesejahteraan petugas-petugas yang ada. Baru kita mendapatkan data yang betul-betul valid. Karena kalau kami saja di Dinas Sosial, Bapak Ibu sekalian, di awal kami sampaikan bahwa petugas kami atau staf kami sangat terbatas. Katakanlah di TKS dengan puluhan ribu tidak mungkin untuk kita kerjakan sendiri tanpa bantuan dari desa kelurahan. Update. Kalau di tingkat desa kelurahan berjalan dengan baik, maka hasilnya datanya akan menjadi mendekati valid. Kalaupun valid sekali mungkin tidak, tetapi karena sifatnya sangat dinamis. Kemudian program perlindungan jaminan sosial yang saya sebutkan tadi, nomor 2 subkegiatan pengelolaan dana data fakir miskin, kegiatan fasilitasi bantuan sosial, kesejahteraan keluarga. Ya. Kemudian subkegiatan dinas sosial di bidang penanganan bencana. Ya. Dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial di tingkat kabupaten kota dengan subkegiatan penyediaan makanan, kegiatan pelayanan dukungan psikososial, dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten kota dengan subkegiatan koordinasi sosialisasi pelaksanaan kampung siaga bencana, subkegiatan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana. Bapak Ibu sekalian, ini dalam kerangka refresh saja Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada tumpang tindih kami dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung. Posisi kami sebenarnya adalah pos bencana. Ya, terlebih kalau bencana itu sudah ditetapkan sebagai bencana oleh kepala daerah, apakah provinsi atau kabupaten, maka kami memiliki kewajiban untuk melakukan dukungan di bidang permakanan, psikologi sosial, psikososial. Katakanlah kalau ada bencana kita menyiapkan dapur umum. Tentunya ini menjadi tugas kami. Sedangkan sebelum itu pada saat bencana, pra bencana itu sepenuhnya menjadi rekan kita di BPBD. Jadi kita pos bencana, setelah bencana ya. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan dasarnya dari segi permakanan, psikososial dan lain sebagainya ya, penyediaan tenda dan segala macam itu menjadi tugas kami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kerangka rencana pagu anggaran ya, kami sampaikan seperti itu, tidak kami satu persatu, cuman ada stressing Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan jaminan sosial, perlindungan sosial untuk lanjut usia, kami coba pasang saja dulu karena nanti di dalam pembahasan lebih lanjut tentunya tidak akan
ada sesuai dengan kebijakan pimpinan apakah dilanjutkan atau tidak dalam kondisi kita sekarang. Karena peraturan Bupati masih kita uh, belum dicabut. Bapak Ibu sekalian, itu sepintas yang dapat kami sampaikan. Tentunya kesempurnaan apa yang kami sampaikan akan sangat berarti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder kami bisa memberikan saran atau apapun bentuknya sehingga apa yang kami rencanakan dalam kerangka tugas dinas sosial bisa berjalan dengan baik dan tentunya bermuara kepada tercapainya visi Bupati Kepala Daerah pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan secara sepintas apa yang dapat kami kerjakan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Sekdis, mungkin ada yang memberikan saran atau gimana, silahkan. Silahkan. Terima kasih Pak Kadis atas paparan terkait dengan program kegiatan yang kita laksanakan di terima kasih Pak Kadis atas paparannya terkait dengan apa program kegiatan kita yang ada di Dinas Sosial. Kemudian kita akan lanjutkan dengan arahan dari Kepala Bapeda yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kabid PPM. Kami persilahkan Pak Kabid. Om Swastiastu. Om Terima kasih Swastiastu. atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami terkait dengan pelaksanaan Forum PD di Dinas Sosial. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Sanjaya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial beserta jajaran. Selanjutnya yang peserta forum dari OPD terkait yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas yang telah melaksanakan forum PD ini. Ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, di mana mengamanatkan seluruh perangkat daerah melaksanakan forum PD dalam rangka untuk menampung dan penjaringan aspirasi masyarakat untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan, pendekatan perencanaan, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya forum perangkat daerah adalah satu, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, yang terkait dengan RPJM maupun tema sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kadis. Kami langsung aja mungkin terkait dengan pendekatan-pendekatan yang perlu kita perhatikan dalam rangka forum PD ini, antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023, antara lain belanja wajib dan mengikat yang seperti gaji, tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, program kegiatan yang mendukung tema serta program strategis nasional antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting.
di bidang sosial, yaitu pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, dan bantuan-bantuan lainnya. Kami berharap nanti, mungkin tadi sudah disinggung sepintas terkait dengan pemberian bantuan kepada lansia masih dipasang. Kami berterima kasih karena ini merupakan diapresiasi oleh pemerintah pusat kemarin dari Kementerian PMK waktu kita kunjungan ke sana. Ini akan dijadikan role model oleh pemerintah pusat. Dan tentunya perlu penyempurnaan terkait dengan kriteria yang memperoleh jaminan bantuan sosial terkait dengan lansia ini. Kami mohon nanti Bapak Kadis bisa melakukan penyempurnaan terkait dengan kriteria-kriteria yang dapat menerima bantuan lansia ini. Selanjutnya, program-program atau kegiatan SPM yang ada di Dinas Sosial. Selanjutnya, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023. Yang selanjutnya, memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBah oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahunan 2024. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke moderator. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih arahan dari Bapeda dalam hal ini dari Pak Kabid PPM yang memang mengempu kita Dinas Sosial. Kemudian sesi berikutnya adalah saran masukan dari peserta forum. Mungkin akan ada yang memberikan usulan saran dari peserta forum yang kami undang yang sangat erat berkaitan dengan kegiatan program kita di Dinas Sosial. Kami persilahkan. Mungkin dari Bapak Komisi 4, Swastiastu Bapak Wayan Edi, Swastiastu. Dengan Bapak dari Komisi 4 mungkin yang bisa memberikan saran, usulan terkait dengan program kegiatan kita di Dinas Sosial. Nah, ini kayaknya kosong. Nih. Dari Inspektorat mungkin wonten masukan untuk program kita di Dinas Sosial. Swastiastu. Nggih, silakan Pak Irban nggih. Nggih, silakan Pak Irban. Swastiastu nggih, matur semua pada kepala Dinas Sosial dan teman-teman perangkat daerah yang mengikuti kenten niki acara niki. Jadi tidang apresiasi terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Tidang hanya memperingati atau mengingatkan kembali. Jadi untuk sinkronisasi nama-nama peserta penerima bantuan agar lebih baik ke depannya, terutama yang di desa-desa, sehingga tidak ada lagi yang double atau yang sudah meninggal dimunculkan kembali. Jadi hanya sekian dari Titiang. Om Santi 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 Om. Oke, matur suksema. Pak Irban 1 sudah memberikan masukan terkait dengan program kegiatan yang kita laksanakan di Dinas Sosial. Kemudian mungkin dari OPD lain mungkin ada usulan atau masukan. Kami persilahkan sebelum kami bacakan kesimpulan untuk forum PD hari ini. Saya lanjut Pak. Ya. Baiklah, untuk peserta forum pagi ini sebelum saya tutup,
acara forum ini dapat saya simpulkan ada beberapa, yaitu yang pertama, Dinas Sosial dalam program kegiatan ini mengemban visi Kabupaten Badung dan misi ke-7 Kabupaten Badung, di mana kita melaksanakan 5 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Kemudian yang kedua, tadi ada pemaparan dari dan arahan dari Bapeda terkait dengan penyempurnaan untuk santunan lansia. Kebetulan yang nanti 2024 kita pasang kembali, Pak Kabid, Nike, terkait dengan santunan lansia. Kemudian tadi ada saran dari Irban 1 sebagai pengawas kita, Dinas Sosial diampu oleh Irban 1. Tadi ada usulan terkait dengan bantuan agar tidak penerima Nika mendapatkan double bantuan. Mungkin Nika aja yang bisa tiang simpulkan untuk forum PD Dinas Sosial hari ini, karena memang dari hasil Musrenbang Kecamatan memang tidak ada usulan ataupun masukan dari masyarakat. Mungkin Nika saja Pak Kadis. Kemudian demikian Bapak Ibu peserta forum yang kami hormati, seluruh susunan acara forum sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar, dan saya izinkan selaku moderator untuk pamit dan menutup acara ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Kadis. Semua. Sukses giring, live. Di live langsung.